selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Osvaldo Jansen. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Unika Santo Paulus Ruteng kelas 2021G. Dan pada kesempatan berikutnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman Mardi untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih teman Jansen. Perkenalkan, nama saya Wenceslas Mardi. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Unika Santo Paulus Ruteng kelas 2021G. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mewawancarai teman Mardi berkaitan dengan pengertian dan ciri-ciri perkembangan. Di sini saya mau tanya, teman Mardi, seperti apakah pengertian dan ciri-ciri perkembangan itu? Baik, terima kasih teman Jansen. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Jansen. Apa itu pengertian dan ciri-ciri perkembangan? Yang pertama, saya akan menjawab apa itu perkembangan. Jadi, perkembangan itu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik, perubahan tinggi dan berat badan, serta organ-organ tubuh lainnya. Aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatifnya. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Proporsi tumbuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tumbuh anak mendekati proporsi tumbuh usia remaja. Aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang difantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang bertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan beralih kepada orang lain atau kelompok teman sebaya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Tanda-tanda fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjaran kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, kelenjar pineal pada bagian bawah otak, rambut-rambut halus dan gigi susu. Tanda-tanda psikis, lenyapnya masa mengoceh atau meraba, bentuk gerak-gerik kanak-kanak atau seperti perangkak, dan perilaku impulsif atau dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. Yang terakhir itu keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru. Tanda-tanda fisik, pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja, baik primer atau menstruasi pada anak wanita dan mimpi basah pada anak pria, maupun sekunder atau perubahan pada anggota tubuh, pinggul dan buah dada pada wanita, kumis, jakun, suara pada anak pria. Tanda-tanda psikis seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Oke teman Mardi, yang saya belum paham teman Mardi, pengertian perkembangan itu di sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Coba teman Mardi jelaskan secara terperinci. Baik, terima kasih teman Jansen. Saya akan menjawab apa itu sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan sistematis. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling bergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya prinsip ini, seperti kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otak-otak laki, dan keinginan remaja untuk memperhatikan jenis kelamin lain seiring dengan matangnya organ-organ seksualnya. Yang kedua, berkaitan dengan progresif. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya, seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, atau dari pendek menjadi tinggi,
dan dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, atau mulai dari mengenal abjad atau huruf sampai kemampuan membaca buku, majalah, koran, dan Al-Quran. Yang ketiga, berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Contohnya, untuk dapat berdiri, seorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak. Sekian jawaban dari saya, teman Zasen. Terima kasih. Terima kasih, saya sangat memuaskan jawaban dari teman Mardi.